Kita sekarang akan kembali tafsiran Ibrani. Dan hari ini kita akan membaca bersama-sama dari pasal ketiga, dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang terakhir. Saudara-saudara, pasal ketiga, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan bergiliran membaca bagian ini. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebab aku murka ke angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murka 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu karena di dalam kitab suci yang Tuhan sudah wahyukan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul, memberikan pengajaran, peringatan, dan pencerahan yang terbesar di dalam sepanjang sejarah kepada kami umat manusia. Khususnya kau pilih untuk mendengar, mengerti, mentaati, dan menyatakan firman-Mu yang hidup di dalam dunia ini. Berilah kekuatan kepada kami pada pagi ini untuk kembali mengerti apa yang menjadi rahasia di mana Engkau marah kepada orang Israel. Apa yang menjadi sesuatu kekuatan kami boleh keluar daripada ketidakpercayaan dan kembali kepada Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina ini, kepada dia keberanian untuk menyatakan firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus, Tebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sudah di pasal ketiga, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada orang-orang sesudah Israel tentang kebangkangan dan kerusakan mereka yang dinyatakan pada waktu mereka dipimpin keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, di tempat di mana mereka menjadi hamba, menjadi budak daripada Firaun, orang kafir, mereka pernah menerima kenikmatan kedagingan yang sangat cukup. Tetapi Tuhan justru tidak mau mereka hidup di dalam kekayaan secara jasmania, tetapi rohania mereka terbelenggu oleh dosa. Itu sebab Tuhan keluarkan mereka, Tuhan memimpin mereka lepas daripada perlengguan yang diterima oleh mereka selama 430 tahun. Tuhan mendengar suara mereka, mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar keluhan di dalam doa mereka. Dan Tuhan ingat janji Dia sendiri kepada Abraham, nenek moyang mereka. Tuhan adalah Allah yang setia dan jujur dan tidak pernah memungkirkan janji.
Karena dia adalah Allah yang tidak pernah berpaling daripada kesetiaan dia sendiri. Maka dia mengingat akan janji dengan Abraham. Keturunannya pun mendapatkan berkat melalui janji itu. Dan mereka dihantar keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi di luar Mesir, mereka mengingat kembali kenikmatan kedagingan. Dan mereka tidak menghormati kemerdekaan yang mereka terima. Mereka lupa akan anugerah Tuhan. Sehingga selama 40 tahun mereka menguji Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan disinilah mencatat satu generasi. Di dalam Alkitab 40 tahun disebut satu generasi. Dan ini satu generasi yang kurang percaya kepada Tuhan. Sesuatu hidup yang penuh dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menjadi contoh, menjadi peringatan bagi zaman ke zaman. Mungkin di dalam satu zaman kita kehilangan iman kepada Tuhan, sehingga seluruh hidup kita terbuang di dalam keadaan yang tidak berarti. Saudara-saudara, ke-40 tahun daripada ketidakberimanan daripada orang Israel di tanah padang belantara, di gurun itu, merupakan sesuatu lambang daripada hidup yang bersia-sia di dalam dunia ini, di mana manusia kurang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ini adalah lukisan hidupmu. Mungkin ini adalah hidupku yang dinyatakan di sini. Bagaimana kita hidup berpuluh-puluh tahun, tapi hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang Israel merupakan satu cermin daripada seluruh dunia. Bagaimana orang Israel taat kepada Tuhan, bagaimana orang Israel beriman kepada Tuhan, itu menjadi teladan bagi zaman ke zaman. Tapi bagaimana Israel tidak beriman kepada Tuhan, bagaimana Israel tidak taat kepada Tuhan, itu menjadi peringatan bagi zaman ke zaman. Nah, ini adalah 40 tahun mencatat kerusakan Bani Israel, kerusakan orang yang dipanggil Tuhan keluar daripada dosa, belenggu, nafsu, dan kebinasaan dunia ini. Saudara-saudara, jikalau orang Mesir tidak taat, memang mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Dan memang mereka tidak mengenal Allah, Yehova, Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi Israel adalah mereka yang dididik, yang diberikan hukum, yang diberikan kekuatan untuk mengerti siapa Tuhan Allah. Namun mereka mengeremehkan ajaran yang diterima. Mereka menghina pengertian-pengertian yang begitu penting yang tidak ada pada bangsa-bangsa yang lain. The only nation to be revealed, the only nation to be granted the law from heaven. Satu-satunya bangsa yang diberikan hukum dari Tuhan Allah. Satu-satunya bangsa yang diberi 10 hukum. Diberikan Taurat, diberikan firman, dikirim Musa untuk memimpin mereka di dalam bidang rohani. Tapi mereka bersungut-sungut, mereka bermarah-marah, mereka tidak mentaati akan firman Tuhan. Mereka meremehkan anugerah yang mereka terima. Saudara-saudara, bagaimanakah perasaan Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, lalu melihat keadaan mereka seperti begini? Tuhan berkata di sini, "Oh, nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku. Mereka melihat pekerjaanku 40 tahun." Nah, saudara-saudara, apa yang ditulis di sini adalah satu ayat yang boleh dimengerti secara dua aspek. Saudara-saudara, nenek moyangmu menguji aku, mencobai aku, dan melihat pekerjaanku selama 40 tahun. Di situ melihat bukan berarti menikmati dan mengalami, tetapi melihat-lihat apakah engkau masih bisa kerja. Itu artinya. Saudara-saudara, ini merupakan suatu sikap kurang ajar dari manusia yang dicipta oleh Tuhan terhadap Allah yang memimpin, yang memelihara mereka. Bukankah banyak orang Kristen juga demikian? Pada waktu kita di dalam kelancaran, kita di dalam kesuksesan, kita senantiasa lupa dekat kepada Tuhan. Tapi pada waktu kita berada di dalam kepicikan, di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan, kita selalu mengatakan, Tuhan sudah melupakan aku. Nah, inilah cara setan bekerja untuk merusak kerohanian orang yang beriman kepada Tuhan.
Sehingga pada waktu lancar, waktu sukses, kita dibius oleh setan. Dan kita melupakan Tuhan. Kita selalu merasa itu adalah jasaku. Itu adalah kebolehanku. Itu adalah kepandaianku. Itu adalah kekuatanku sendiri. Sehingga aku mengalami kesuksesan, kelancaran, kemakmuran dan sebagainya. Bukan anugerah Tuhan. Lalu kita menjadi sombong, kita membanggakan diri, kita merebut kemuliaan Tuhan, dan kita berpaling dari Tuhan. Dan kita berjalan dengan kesombongan kita sendiri. Arogan dan hidup seperti orang kafir. Sebaliknya pada waktu kita berada dalam kepicikan, di dalam kesulitan, kemiskinan, di dalam konflik, di dalam ketidakberdayaan, setan langsung datang membisik di telinga kita. Tuhan sudah melupakan engkau. Jikalau Tuhan mencintai engkau, mengapa membiarkan engkau begitu susah? Jikalau Tuhan mencintai engkau, mengapa membiarkan engkau sakit? Jikalau Tuhan mencintai engkau, mengapa membiarkan engkau hidup begitu picik? Saudara-saudara, sehingga ditanamnya benih meragukan Tuhan, ditanamnya benih membenci Tuhan di dalam hati kita. Sesudah itu kita mulai meragukan apa yang pernah kita terima, apa yang kita alami di dalam rohani kita. Dan kita mulai bereaksi kepada Tuhan dengan ketidakpercayaan kepada Dia. Saudara-saudara, begitu banyak keadaan sesuatu arus yang menurun dan sesuatu keadaan yang rusak, yang rendah di dalam hati kita. Kita jatuh di dalam keraguan kepada Tuhan. Lalu kita mengatakan, jika engkau masih ada, saya mau coba. Engkau bisa tak menjelaskan kepadaku semua yang terjadi? Jika engkau Tuhan yang Maha Kuasa, mungkinkah engkau tetap menyatakan kuasa mujizatmu untuk melepaskan aku dari kepicikan ini? Jika engkau masih mencintai saya, coba pamerkan kuasamu yang besar untuk membuktikan engkau Allah yang hidup. Saudara-saudara, itulah artinya mencobai Tuhan. Itulah artinya menguji Tuhan. Mengapa mencobai? Mengapa menguji? Karena tidak lagi percaya kepada Dia. Saudara-saudara, jikalau hati seseorang tidak lagi percaya kepada temannya, maka hubungan antara kedua orang pasti menjadi renggang. Jikalau kepercayaan itu sudah tidak ada, satu komunikasi tidak mungkin menjadi erat. Jikalau ketidakpercayaan itu sudah mulai timbul, keraguan, sangsi, skeptik, dan semua hal yang mencurigai orang lain, itu timbul di dalam sikap baik sadar maupun di bawah sadar. Tetapi jikalau keraguan itu timbul antara manusia dengan Tuhan yang mencipta dan menembus dia, dia tidak sadar itu satu kekurangan ajaran yang besar sekali. Saudara-saudara, orang Israel jatuh di dalam keadaan rohani yang begitu kurang ajar. Mereka mencobai Tuhan Allah, mereka menguji Tuhan Allah. Silakan nyatakan, silakan pamerkan, coba buktikan kalau engkau adalah Allah yang masih mampu, masih berkuasa, masih bisa melepaskan aku daripada jalan-jalan yang begitu buntu dan sulit. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka dicobai. Tuhan tidak suka diuji. Saudara-saudara, pada waktu satu kali Hong Kong mengundang saya berkhotbah untuk seluruh kota Hong Kong di dalam satu kebaktian bagi mereka yang paling penting. Itu sudah sejarahnya 70 tahun, yaitu satu pemahaman Alkitab sekota Hong Kong dan Kowloon bergabung, dan setiap tahun satu kali 10 hari. Itu yang hadir kira-kira 4.000 orang. Dan mereka anggap itu kebaktian paling penting. Mereka mengatakan, Stephen Tong, kami undang engkau menjadi pengkhotbah di dalam kebaktian ini. Tetapi kali ini kami mau engkau khotbah kebaktian siang, bukan kebaktian malam. Saya tanya kenapa? Dia jawab, karena biasanya pengkhotbah yang diundang diuji dulu. Diuji, kalau cukup bagus, tahun depan baru dipakai untuk kebaktian yang besar. Padahal saya sudah pernah memimpin kebaktian di Hong Kong banyak kali. Dan pemimpin-pemimpin di Hong Kong sudah mengetahui saya. Tapi mereka mau melihat, mau menguji dulu. Saya tanya, saudara belum kenal saya? Kita tahu, kita sudah tahu. Lalu mengapa mesti menguji lagi? Karena peraturan kita begitulah. Maka kita harus uji engkau dulu. Kalau cukup baik, baru malamnya engkau boleh khotbah kebaktian yang besar pada tahun akan datang. Saya bilang, kalau begini berarti engkau belum kenal dan belum percaya kepada saya. Itulah sebab saya mengatakan, maafkan, saya tidak mau khotbah
di kebaktian yang kau anggap paling penting itu. Saudara-saudara, mereka bilang jangan begitu dong. Coba diuji dulu dong. Saya bilang tidak perlu. Karena you sudah kenal saya, masih mau menguji saya, berarti engkau sengaja tidak percaya kepada saya. Lalu beberapa lama kemudian, mereka kirim lagi utusan ke Singapura, bertemu dengan saya. Mereka mengatakan dengan kalimat begini, kalau you tidak mau mesti tunggu 5 tahun. Wah, kalimat itu bikin saya lebih marah lagi. Saya bilang, sampai mati saya tidak akan khotbah di kebaktian itu. Tidak usah undang lagi, tidak usah kontak saya lagi. Karena saya mengetahui saudara mempunyai kesombongan yang luar biasa. Karena mereka menganggap mereka kebaktian penting, mereka yang berusaha, dan mereka mempunyai hak untuk menguji. Meskipun mereka sudah tahu, tetapi peraturan mereka mengikat ini. Saudara-saudara, sampai hari ini saya tidak mau menjawab untuk menjadi pengkhotbah di dalam kebaktian itu. Lalu kita mengadakan kebaktian dari STEMI, mengajak siapa saja yang beriman datang. Yang datang 8.000, yang datang 10.000, dan pernah datang sampai 16.000. Saudara-saudara, demikianlah sikap manusia terhadap orang lain. Karena tidak percaya, suka mau coba, supaya mau uji, supaya mau menyatakan saya mau lihat bisa atau tidak engkau. Dan ini sebenarnya tidak terlalu besar salahnya kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan Allah tidak boleh demikian. Saudara-saudara, jangan-jangan setan telah berkata ke dalam hatimu, tidak lagi percaya kepada Tuhanmu. Coba meragukan dia, coba menguji dia, coba mencoba melihat dia, coba mencobai dia. Saudara-saudara, lalu engkau dipengaruhi oleh iblis. Engkau menjadi orang yang bersikap tidak beriman. Engkau tidak percaya kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah, waktu dicobai, diuji manusia, waktu Tuhan Allah diperlakukan semacam demikian, dia lambat laun menjadi marah. Saudara-saudara, karena dia tidak dipercaya oleh manusia. Nah, sikap reaksi kepada Tuhan itu menentukan nasib kita di dalam kekekalan. A man is what he reacts before God. Saudara-saudara, itu sebab orang Israel selama 40 tahun Tuhan sabar terus. Mereka uji, mereka coba, mereka mau melihat pekerjaan dari Tuhan. Istilah yang ketiga, nenek moyangmu mencobaiku dengan menguji aku dan melihat pekerjaanku selama 40 tahun. Di terjemahan lain adalah menonton. Mereka menonton pekerjaanku. Seperti apa? Seperti orang yang melihat sirkus dengan tangan begini. Coba, lu bisa kerja apa? Gua mau lihat lu bisa nggak menonton pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa yang datang ke kebaktian bersifat menonton, silakan tidak usah datang lagi. Barang siapa yang datang ke sini dengan hati mau menerima firman Tuhan, silakan terus. Barang siapa datang sini bersifat membantu, menolong pekerjaan Tuhan, silakan pergi. Barang siapa datang belajar melayani, minta Tuhan memberikan kesempatan kita baik-baik melayani, silakan terus. Ini adalah sikap yang saya terima dengan jelas daripada Tuhan, bahwa Tuhan tidak boleh diremehkan, Tuhan tidak boleh dihina, Tuhan tidak boleh dipermainkan, dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan harus kita hargai. Saudara-saudara, selama 40 tahun nenek moyangmu mencobai aku. Selama 40 tahun nenek moyangmu menguji aku. Selama 40 tahun nenek moyangmu menonton cara saya bekerja. Siapakah mereka? Siapakah mereka bersikap begini kepada Tuhan Allah? Siapakah manusia berhak memperlakukan Tuhan seperti ini? Maka Tuhan mengatakan, itulah sebabnya aku bosan terhadap generasi ini. Aku bosan terhadap zaman ini. Karena mereka telah menimbulkan kemarahanku, sehingga aku di dalam kemarahan bersumpah. Saudara-saudara, ini adalah kalimat-kalimat yang sudah sampai kepada ekstrim. Karena Allah tidak perlu marah sampai begitu. Allah tidak perlu marah sampai bersumpah. Saudara-saudara, mengapakah kita sumpah? Kita sumpah untuk membuktikan apa yang kita katakan itu mutlak jujur. Maka kita sumpah. Mengapa kita sumpah? Kita bersumpah karena kita tidak mau orang tidak percaya kepada kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Mengapa kita bersumpah? Kita bersumpah membuktikan apa yang menjadi tindakan
utara daripada perkataan aku tidak akan dirubah lagi. Apa artinya kita bersumpah? Kita bersumpah berarti kita mempertaruhkan seluruh hidup dan kepercayaan kita sebagai watak yang tidak boleh dihina. Barulah kita bersumpah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan berapa kali Allah bersumpah. Dan Allah bersumpah. Ini merupakan tindakannya ekstrim luar biasa. Apa sebab? Berarti bahwa Allah sudah terpaksa mengatakan sesuatu untuk menghentikan keraguan dan ketidakpercayaan kepada Dia. Saya sumpah, saudara-saudara. Waktu manusia bersumpah itu adalah keseriusan yang luar biasa. Presiden waktu berjabat sebagai presiden kepala negara, dia sumpah. Berarti apa? Terlalu serius. Ini satu jabatan yang tidak boleh bermain-main. Ini jabatan yang harus bertanggung jawab kepada seluruh negara, kepada semua rakyat. Ini satu jabatan yang dia harus mempertaruhkan seluruh semangat, niat, mentalitas, kekuatan, dan pengalaman, kejujuran, integritas dia untuk mengerjakan yang terbaik. Baru dia sumpah. Saudara-saudara, Tuhan Allah bersumpah paling sedikit 2 kali di Alkitab. 1 kali bersumpah mengangkat Kristus sebagai imam seperti Melkisedek. 1 kali bersumpah tidak akan membiarkan Israel masuk ke dalam perhentian dia. Ini yang kedua di sini. Nah, saudara-saudara, Allah bersumpah di dalam kemarahannya. In my wrath, I say my oath. I talk to your ancestor that will never, surely never enter into my rest. Saudara-saudara, Allah bersumpah di dalam kemarahannya. Nenek moyangmu pasti mutlak tidak bisa masuk ke dalam perhentianku. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat sedih. Karena Tuhan Allah yang sanggup keluarkan Israel dari Mesir, akhirnya kelihatan seperti dia tidak sanggup memasukkan orang Israel ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, sehingga separuh selesai. Belum masuk mati. Orang Israel dikeluarkan dari Mesir, lalu dimatikan di padang belantara. Mengapa begini? Mengapa Tuhan memanggil dia keluar tidak masukkan ke tanah Kanaan? Mengapa Tuhan bisa melepaskan dia daripada tangan Firaun? Tidak bisa menggenapi janjinya sampai masuk ke tanah perjanjian. Bukankah kuasa Tuhan cuma separuh-paruh? Bukankah pekerjaan Tuhan sampai berhenti 50% berhenti? Bukankah Tuhan yang tidak maha kuasa untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan? Bukankah Tuhan memungkirkan janji? Bukankah Tuhan tidak tekun di dalam pekerjaannya? Nah, ini selalu menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mencela Tuhan. Oh God, you are not doing your work well. You deliver your people out from the slavery in Egypt, but you never bring them into your rest, into your promise. Bukankah Allah yang berjanji? Kemarin malam saya berkata berjanji. The promise di dalam bahasa Latin terdiri dari pre, sama mission. Before the mission, pre-mission. Sebelum terjadi satu misi, sebelum itu sudah ada sesuatu yang ditetapkan. Itu namanya promise. Jadi kalau Allah mengerjakan sesuatu dan memberikan mandat kepada kita melakukan satu hal yang penting dalam satu misi, tak pernah Allah meninggalkan kita. Tak pernah Allah tidak janji untuk menyertai, memberikan kekuatan dan memberikan talenta kepada kita. Saudara-saudara, itu sebab Israel diberikan janji masuk ke dalam Kanaan. Tetapi sekarang keluar dari Mesir bisa, masuk ke tanah tidak bisa. Lepas daripada perbudakan sudah, masuk ke dalam perhentian tidak boleh. Ini karena apa? Karena Allah bersumpah. Mengapa Allah bersumpah? Karena dia terlalu kecewa. Mengapa Allah kecewa? Karena dia diperlakukan oleh orang yang dianugerahi secara tidak beres. Saudara-saudara, kadang-kadang kita cuma tahu Allah kurang baik kepada saya, Allah kurang baik kepada saya. Hari ini Tuhan mau tanya, apakah engkau baik kepada Tuhan? Apakah engkau setia kepada Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan? Saudara-saudara sekalian,
Kalau kita yang selalu mencela Tuhan, kurang baik kepada saya, kurang baik kepada saya, kurang baik kepada saya. Biarlah hari ini Roh Kudus berkata kepada hati kita, bahwa kita yang sering tidak setia kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, yang kurang ajar terhadap Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku jemu, aku bosan, aku membenci generasi itu. Itu sebab di dalam kemarahanku aku bersumpah, mereka pasti tidak boleh masuk ke dalam tempat perhentianku. Nah, istilah tempat perhentian di bahasa Greka tidak ada. Tetapi yang ada adalah masuk ke dalam perhentianku, bukan tempat. Nah, ini nanti kita akan menjelaskan di pasal keempat lebih jelas bahwa tempat perhentian di dalam Kanaan itu hanya lambang saja, bukan realita. Saudara-saudara, setelah saya khotbah sampai di sini, mari kita membaca lagi ayat-ayat yang tadi kita baca. Saudara menjadi lebih jelas. Kita membaca lagi ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Semua membaca bersama-sama. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, lalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Jika aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Nah, saudara-saudara, inilah yang baru kita khotbahkan tadi. Dan ayat 10, saudara perhatikan. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Atau itulah sebabnya aku marah kepada zaman dan generasi itu. Dan berkata, mereka selalu sesat hatinya. Nah, ini terjemahan yang bagus sekali. Ini terjemahan tepat persis apa yang diinginkan di dalam bahasa Greka. Hati mereka jalan salah. Nah, saudara-saudara, di sini mengatakan sesuatu hal yang penting. Bukan kaki mereka jalan salah, bukan mata mereka lihat salah, tapi hati mereka jalan salah. Ini kalimat yang tepat sekali. Sesat hati mereka. Saudara-saudara, kalau seseorang hidupnya menyeleweng, bukan karena kaki yang menyeleweng, tapi hatinya yang menyeleweng dulu. Saudara harus perhatikan, segala sesuatu tindak tanduk kelakuan kita diakibatkan daripada jiwa kita yang tidak setia kepada Tuhan. Kalau seorang menyeleweng dan tidak setia kepada istrinya, bukan karena tubuhnya suka menyeleweng, karena hatinya mulai menyeleweng dan tidak setia kepada dia. Tubuhnya menjadi menyeleweng. Saudara-saudara, dan jika seseorang tidak lagi setia kepada Tuhan Allah, di dalam hal apapun dia akan seleweng, dia akan sesat. Alkitab berkata, pelihara hatimu lebih daripada apapun, karena segala akibat, segala buah seumur hidup berasal daripada hatimu. Keep your heart more than anything else. Saudara-saudara, jika jiwa kita tetap takut kepada Tuhan, jika hati kita tetap berjalan dalam kehendaknya, kita tetap mematuhkan perintah, hukum, dan prinsip yang diwahyukan kepada kita, tak mungkin hidup kita menyeleweng. Saudara-saudara, nenek moyangmu selalu menimbulkan kemarahanku karena hati mereka selalu sesat. Hati mereka selalu sesat. Itulah sebabnya aku bersumpah di dalam kemarahanku bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekali lagi, istilah masuk ke tempat ini tidak ada, tetapi aslinya adalah masuk ke dalam perhentiankan. They will surely never enter into my rest. Saudara-saudara, bukan the place of rest, bukan rest place, tetapi my rest. Ini adalah perhentianku. Untuk istilah ini saya perlu setengah jam untuk menjelaskan. Tapi hari ini saya tidak ambil waktu sekarang. Saudara-saudara, apa yang dikatakan perhentianku berarti menikmati bersama dengan Tuhan untuk hidup nyaman, sejahtera, hidup yang tidak gangguan apa. Itu adalah perhentian Tuhan Allah.
Saudara-saudara. Jadi saya sebenarnya mau paparkan 7 perhentian yang dicatat di Alkitab. Tapi hari ini saya langsung ke poin yang terakhir. What is the meaning of my rest? Spoken from the mouth of God. Allah berkata, perhentianku berarti berdamaian, sejahtera, ketenangan, sentosa yang dinikmati oleh Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, manusia hidup di dunia ini hampir tidak ada satu hari, tidak ada kekacauan, gejolak, kesulitan yang bikin bimbang kita dan bikin kesibukan, kebingungan, kerisauan di dalam jiwa kita masing-masing. Namun demikian saudara-saudara, Yesus janji, aku akan meninggalkan sejahteraku kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu lain dengan damai sejahtera yang diberikan oleh orang dunia. Pada damai sejahteraku sendiri, damai sejahtera Tuhan sendiri. Itu arti daripada ayat ini. My rest. My rest. Saudara, manusia yang mendapatkan perhentian Tuhan sendiri, dia hidup tidak kacau. Dia dalam kesulitan tidak perlu pusing. Di dalam bahaya tidak takut. Menghadapi kematian pun dia tenang. Karena apa? Hidupnya sudah dibubuhi, diberikan dan menikmati kedamaian, perhentian dari Tuhan Allah sendiri. Manusia yang mempunyai perhentian semacam demikian, di dalam kesibukan bagaimana dia tetap tenang. Di dalam keadaan beban berat, dia tetap memuji Tuhan. Di dalam mara bahaya, dia tetap bersenyum. Di tengah-tengah menghadapi kematian, dia tetap tidak tegang. Karena apa? Perhentian Tuhan Allah ada di dalam hati dia. Saudara, inginkah Anda menikmati perhentian seperti ini? Engkau bilang, pasti saja. Saya ingin sekali. Saudara-saudara, Dr. Philip Teng yang ada di Hong Kong. Dia umur sekarang sudah 79 lebih. Hampir 80 tahun. Saudara-saudara, waktu pertama sekali saya bertemu dengan dia adalah waktu tahun 60. Waktu dia masih umur 40 tahun. Waktu itu saya umur 20 tahun. Saudara-saudara, kami beda hampir 20 tahun. Dan waktu saya umur 20 tahun, saya mulai memperhatikan orang ini. Dr. Philip Teng, pendiri daripada LPMI seluruh dunia Campus Crusade. Dia mengatakan kalau kita mau masukkan Philip Teng ke dalam orang-orang rohani raksasa di seluruh dunia, mungkin dia termasuk 1 di antara 5 orang rohani. Orang lain mengatakan probably 1 among 10. Tetapi Bill Branham mengatakan no, he must enter into 1 among 5. 1 di antara 5 raksasa rohani di dalam dunia. Nah saudara-saudara, apakah yang menjadi daya tarik dia kepada banyak orang memperhatikan dia? Yaitu dia tak pernah gelisah. Tak pernah merasa dia kesulitan, sibuk, gelisah, atau kacau. Tak pernah. Saudara-saudara, tidak pernah dia gelisah. Tidak pernah dia menjadi kacau. Tidak pernah dia tergesa-gesa. Tidak pernah dia gampang marah. Dia permarah, saya dengar. Pernah dia marah 2 kali. Sangat keras. Tapi marahnya untuk kebenaran dan tidak berkompromi. Waktu-waktu biasa. Begitu tenang. Begitu sejahtera. Begitu stabil. Dan tak pernah melihat dia gelisah. Saudara-saudara, karena apa? Saya melihat ada orang Kristen yang di dalam jiwanya diberikan perhentian Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara. Dan perhentian semacam itulah yang bikin kita stabil, bikin kita begitu sentosa pada waktu kita menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, kalau anak kecil menangis, engkau tanya dia, kenapa? Digigit nyamuk. Saudara-saudara, engkau mikir, iya anak kecil kok gigit nyamuk. Pernahkah engkau melihat orang tua menangis karena digigit nyamuk? Tidak ada. Bagi dia ini soal kecil. Soal kecil, kecilkan. Soal besar, besarkan semua. 1, 2, 3. Soal kecil, kecilkan. Soal besar, besarkan. Soal tak penting, tak pentingkan. Soal penting, pentingkan semua. Soal tak penting, tak pentingkan. Soal penting, pentingkan. Ini penting kamu nak bicara. Jadi kamu tidak mempentingkan. Saudara-saudara. Soal remeh, remehkan.
Soal utama, utamakan. Semua. Soal remeh, remehkan. Soal utama, utamakan. Nah saudara, first thing first. Ini prinsip. Yang penting-pentingkan. Yang mutlak-mutlakkan. Yang besar-besarkan. Yang kecil-kecilkan. Kesulitan kita apa? Yang kecil ribut sekali. Kita membesar-besarkan hal yang tidak penting. Kita mengserius-seriuskan hal yang tidak serius. Itulah membuat kita makin kacau di dalam jiwa. Salah satu rahasia pendidikan yang baik untuk anak-anak, yaitu jangan marah besar untuk hal kecil. Semua. 1, 2, 3. Jangan marah besar untuk hal kecil. Hal kecil marahnya seperti gunung meletus. Saudara-saudara, apakah itu pendidikan? Tidak. Itu mengakibatkan anakmu kira kamu gunung meletus. Dia tidak lagi sadar engkau bapak yang mendidik dia. Saudara-saudara, kalau hal kecil engkau sudah meletus, lalu dia bersalah kecil, engkau sudah marah begitu besar. Waktu dia marah besar, engkau tidak tahu mesti bagaimana. Akhirnya cuma geleng-geleng kepala. Akibatnya adalah dia tidak tahu yang mana namanya salah besar, yang mana namanya salah kecil. Jadi yang kecil-kecil dimarahi dengan besar, akhirnya dia kira itu salah besar. Akibatnya adalah salah besar dia anggap tidak apa-apa. Salah kecil dia anggap salah besar. Nanti kacau balau karena apa? Dia tidak mengetahui isyarat daripada reaksi emosi ayahnya. Memberikan pengajaran apa kepada dia. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang tidak gampang marah. Allah kita adalah Allah yang tahan nafsu. Tidak gampang melepaskan akan kemarahan dia. Namun demikian, kalau Tuhan sudah marah, itu berarti satu kesalahan yang fatal sekali. Harus kita perhatikan. Dan kemarahan Tuhan mengakibatkan kita tidak bisa menikmati perhentian. Berarti ini sesuatu kefatalan yang hebat. Kefatalan itu apa, saudara-saudara? Kita tidak sadar. Kita kira kalau kita berzina itu dosa besar. Kita kira kalau kita membunuh itu dosa besar. Kita kira kalau kita menipu itu dosa besar. Memang itu semua dosa besar. Tapi dosa terbesar di Alkitab bukan membunuh, bukan berzina, bukan menipu, bukan membakar. Dosa terbesar adalah tidak percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, engkau bilang saya tidak ngerti mengapa begitu. Berdasarkan tidak percaya kepada Tuhan Allah, barulah engkau berani melakukan segala kejahatan. Berdasarkan tidak taat kepada Tuhan, tidak takut kepada Allah, maka engkau berbuat apapun, engkau rasa tidak usah bertanggung jawab. Itu sebab the fear of the Lord is the foundation of morality. Saudara-saudara, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Demikian firman Tuhan. Takut kepada Allah itu adalah permulaan daripada bijaksana. Ketakutan kepada Allah itu adalah satu dasar fondasi dari moralitas. Jikalau orang tidak takut kepada Tuhan Allah, saya tidak tahu dia mau menjadi apa. Orang tidak beriman kepada Allah, saya tidak tahu etikanya akan merosot bagaimana. Bagian selanjutnya mengatakan mengapa Tuhan marah dan mereka tidak bisa masuk ke dalam perhentian adalah disebabkan mereka tidak beriman kepada Tuhan. Mari kita membaca lagi dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang terakhir 19. Kita membaca bergiliran lagi. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. 14. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Semua. Bukankah mereka yang tidak taat? Semua membaca 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah saudara-saudara, seluruh bagian di depan mengatakan tentang kemarahan Tuhan yang bersumpah tidak mengizinkan masuk mereka ke dalam perhentiannya sendiri. Bagian selanjutnya kita melihat sebabnya Allah sampai marah demikian. Apa sebab? Karena ketidakpercayaan. Nah saudara-saudara, di dalam ayat 12 dengan jelas mencantumkan satu istilah khusus yang tidak ada di dalam bagian apapun di dalam seluruh kitab suci, yaitu hati jahat yang tidak beriman. Nah saudara-saudara, satu-satu kalinya, saudara-saudara, di Indonesia diterjemahkan sebagai yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Saudara-saudara, di dalam aslinya adalah karena murtad terhadap Allah, maka mereka memiliki hati tidak beriman yang jahat. Saudara-saudara, dan ini satu hal, bukan dua, bukan hati jahat dan tidak beriman, tetapi hati tidak beriman yang jahat, atau hati jahat yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Ini artinya, saudara-saudara, di hadapan Tuhan kejahatan apapun bisa diampuni kalau mereka mengaku dan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Tetapi ada dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa yang sampai mati tidak beriman kepada Tuhan Allah. Itu sebab saya berkata kepada saudara, dosa berzina, dosa membunuh, dosa menipu, dosa membakar, semua itu dosa besar sekali. Tapi dosa paling besar apapun tidak lebih besar dari dosa tidak percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya tidak berarti kalau mereka yang belum ke gereja itu dosa terbesar. Tidak. Engkau yang sudah di dalam gereja yang kurang iman dan tidak taat kepada Tuhan pun engkau berdosa terbesar. Jadi maksudnya adalah seluruh sikap pemberontakan, sikap ketidaktaatan, sikap yang tidak memperkenan Tuhan karena tidak beriman, dan itu mengandung kejahatan yang tidak kelihatan. Saudara-saudara, jika pagi ini saya berkhotbah dengan retorik yang bagus, dengan bahan yang berisi, dengan teologi yang benar, dengan iman yang ortodoks, dengan bahasa Indonesia yang cukup baik. Sebenarnya bahasa ini saya tidak baik, saya hanya umpama. Jikalau andai kata hari ini saya berkhotbah dengan baik, tetapi sikap saya berkhotbah bukan begini, melainkan begini. Saudara-saudara, Tuhan mencintai engkau. Engkau hari ini berbakti kepada Dia. Kalau saya berkhotbah berpaling pantat saya menghadap saudara, saudara akan menikmati khotbah ini tidak? Hah? Wah, khotbahnya bagus loh. Engkau tidak akan dengar khotbahnya, retoriknya indah loh. Engkau tidak akan memperhatikan akan retorik. Bahasanya bagus loh. Oh, istilahnya bagus loh. Isinya berbobot loh. Tidak. Engkau bilang tidak usah dengar. Sudah kita pulang saja. Kurang ajar. Hari ini khotbahnya kok pantat menghadapi muka saya. Hah? Jadi saya tidak peduli dia berapa baik, berapa bagus, berapa berisi, berapa berbobot. Saya tidak peduli. Karena sikap membelakangi aku, sikap yang memberikan pantat kepada aku adalah sikap yang tidak bisa saya terima. Nah, saudara mengerti maksud saya? Banyak orang merasa diri cukup baik, sopan, berkebudayaan, beradab, berpengetahuan, tetapi berontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dengan keadaan yang tidak bertaat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau sudah berdosa. Dosamu bukan dosa kelakuan, dosa sikap ketidaktaatan kepada Tuhan Allah. The state of disobedience is the foundation of all sins. Saudara-saudara, dosa tidak beriman kepada Tuhan, dosa tidak percaya kepada Tuhan, mengakibatkan kemurtadan itu menjalar ke dalam segala kelakuan yang jahat karena engkau tidak beriman kepada Tuhan. Di sini dikatakan nenek moyangmu mengandung iman yang tidak lagi taat kepadaku, maka dari ketidaktaatan, dari ketidakimanan itu
mempunyai hati yang jahat. Saudara-saudara, hati yang jahat. Nenek moyangmu yang hatinya jahat karena tidak percaya, sebab mereka murtad dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, biar kita bukan demikian. Biar kita berkata kepada Tuhan, saya tetap percaya kepadamu, saya bersikap taat kepadamu, saya taat dan saya berjalan di dalam pimpinanmu. Saya tidak mencobai engkau, tidak meragukan engkau. Saudara-saudara, jikalau engkau betul-betul cinta istrimu dan engkau mulai sadar istrimu pasang mata-mata di sini sana karena tidak percaya lagi kepada engkau, bagaimana sikapmu terhadap istrimu? Jika engkau betul-betul sungguh-sungguh mencintai dia dan betul-betul tidak pernah menyeleweng, betul-betul setia, tapi dia saben hari dari pagi sampai sore terus mencurigai engkau, terus mencobai engkau, mau lihat segala kejahatanmu, mau menemukan kesalahanmu karena tidak percaya. Saya mengerti engkau pasti mulai merasa sulit menerima sikap tidak percaya itu. Engkau mulai marah, engkau mulai tidak lagi menikmati cinta kasih seperti sedia kala. Karena apa? Ketidakberimanan sudah menjadi bibit jahat di dalam keluargamu. Saudara-saudara, jika engkau mulai tidak percaya kepada seseorang, engkau mulai mencari-cari, engkau menguji, engkau mau menemukan kejahatannya, itu adalah hal antara manusia dengan manusia. Tetapi justru manusia mempunyai sikap seperti ini kepada Tuhan Allah. Engkau tidak percaya kalau Allah mencintai engkau. Engkau tidak percaya kalau Allah tidak berubah. Engkau tidak percaya kalau Allah betul-betul memimpin engkau. Engkau tidak percaya kalau Allah memperbolehkan engkau mengalami kesulitan-kesulitan justru karena melatih, menguji, atau memukul engkau, menghajar engkau, supaya engkau berbagian di dalam kesuciannya. Dan Tuhan mengatakan, engkau menguji aku, engkau mencobai aku, engkau meragukan aku, engkau sanksi terhadap aku, engkau tidak percaya kepada aku. Itulah hati yang jahat dari tidak beriman kepadaku. Maka Tuhan marah. Sudah sadar ketidakpercayaan terhadap Tuhan Allah merupakan sesuatu singgungan, satu hal yang begitu menghina, satu hal yang begitu menghina, meremehkan Tuhan. Tuhan berkata, nenek moyangmu karena murtad, maka hatinya jahat dan tidak percaya kepada aku. Saudara-saudara, bukan saja demikian, mereka menjadi hatinya tegar. Apa arti hati tegar di sini? Hati mereka menjadi keras. Mengeras karena apa? Karena tipu muslihat daripada setan. Mereka berada biasa di dalam kesulitan-kesulitan yang diakibatkan daripada tipu setan. Akibatnya ada mereka sekarang semua kumpulkan menjadi satu kekerasan terhadap Tuhan Allah. Saudara-saudara, inilah cara setan merusak rohani seseorang. Masih ingat di dalam Taman Eden, setan memakai ular berkata kepada Adam dan Hawa, jangan percaya kepada Allah. Yang dikatakan oleh dia tidak usah dipercayai. Tuhan berkata, hari yang engkau makan, engkau pasti mati. Saudara-saudara, ada terjemahan yang mengatakan begini, engkau tidak tentu percaya kepada dia. Kalimatnya adalah, engkau makan pasti tidak mati. Saudara-saudara, dari sini membalikkan perkataan Tuhan, meragukan perkataan Tuhan. Yang Tuhan katakan iya, setan mengatakan tidak. Yang Tuhan mengatakan pasti, setan mengatakan pasti tidak. Yang Tuhan mengatakan mati, setan mengatakan tidak mati. Akibatnya adalah apa? Kalau demikian, buat apa saya percaya Tuhan? Buat apa saya mendengarkan khotbah? Semua itu omong kosong. Kalau engkau sudah ditipu oleh setan sampai tidak lagi percaya kepada Tuhan, engkau persis seperti apa yang dicantumkan di dalam ayat ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat orang yang dibiarkan untuk mengeraskan hati yang paling contoh paling baik adalah Firaun. Tuhan mengatakan, aku mengeraskan hati Firaun. Arti sesungguhnya, aku membiarkan dia terus mengeraskan hatinya supaya akhirnya dia dibuang oleh aku. Saudara-saudara, orang makin keras, makin keras, makin keras, akhirnya sulit kembali lagi. Maka kita jangan mengeraskan hati. Saudara-saudara, di dalam pasal selanjutnya
penulis Ibrani berkata, lunakkanlah hati. Seperti satu hati yang lembut untuk menerima benih yang ditaburkan di dalam jiwamu. Saudara-saudara, firman Tuhan itu seperti satu benih hidup yang ditanam di dalam tanah di mana akan bertumbuh. Dan benih itu masuk ke dalam tanah. Kalau tanah itu keras, dia berada di atas tanah, tidak masuk. Lalu akan diambil oleh burung yang memakannya, atau akan kering karena mata. Tetapi kalau benih itu masuk ke dalam tanah yang sudah terkeduk, yang lembut, yang bisa menyimpan, yang bisa menerimanya, maka benih itu akan berakar ke bawah dan akan bertumbuh tunas ke atas. Ini adalah suatu prinsip yang kita lihat daripada dunia alam untuk mengerti hal-hal rohani. Saudara-saudara, demikian setiap minggu firman ditaburkan. Firman Tuhan diberitakan kepada engkau. Engkau duduk di sini. Saya minta saudara jangan mengeraskan hati. Jangan menolak firman. Jangan menjadi dirimu batu yang keras yang tidak bisa menerima benih. Akibatnya adalah benih itu menjadi hilang. Nah saudara-saudara, terakhir saya mau tanya, ketidakpercayaan ini adalah ketidakpercayaan lapisan apa? Saudara-saudara, iman ala ada. Itu tidak perlu dengar khotbah. Iman setelah dengar khotbah. Iman datang dari pendengaran. Itu iman tentang keselamatan firman Tuhan. Saudara-saudara, iman confident untuk melakukan hal yang besar dan minta kekuatan dari Tuhan. Itu adalah iman pelayanan. Yang di sini mereka tidak bisa masuk karena tidak percaya mereka. Ini tidak percaya apa? Yaitu sudah percaya kepada Tuhan, tetapi bermain-main dengan iman kepercayaan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Ini adalah satu kepercayaan yang tidak bertanggung jawab. Satu kepercayaan yang bermain-main dengan Tuhan. Mereka tahu Allah bisa menyelamatkan, tapi mereka mempermainkan anugerah Tuhan. Ketidakpercayaan mereka adalah mereka mempermainkan Tuhan. Mereka melawan Tuhan dengan cara nonton, ajak Tuhan, pamerkan kuasa. Tuhan berkata, bangsa seperti ini, saya bosan, saya sumpah, mereka tidak boleh masuk ke dalam perhentianku. Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh berkata, jagalah imanku, peliharalah rohaniku, biar aku tidak mengeraskan hati, biar aku sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Kita berdoa minta kekuatan baru dari Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan memimpin kami keluar daripada kejahatan tidak beriman. Keluar daripada hidup yang mau menguji, mencoba, menonton pekerjaan Tuhan, tapi tidak menjalankan kehendaknya. Hidup yang ditipu muslihati oleh dosa, sehingga mentegarkan, mengkeraskan hati dan tidak menerima firman. Kiranya Tuhan mengampuni kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa, minta pengampunan dan berjanji kepada Tuhan untuk mencintai Dia, beriman kepada Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Firman yang sudah kami dengar dan peringatan-peringatan yang penting yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci. Ajarkan kami ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang dibuang oleh Tuhan, orang yang dimurkai di dalam sumpah Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh taat, percaya dan beriman kepada Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami satu persatu di dalam tangan Tuhan. Dengarlah doa kami. Ampuni dosa kami. Beri kekuatan kepada kami. Dan ajarkanlah kami. Robalah kami. Sehingga kami dari sedini mungkin merubah hidup kami menjadi orang yang lunak, orang yang lembut hatinya, orang yang mau taat,
orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.